Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Kitabul Adabi. Faslun al-ibtida'u bis-salami sunnatun warduhu akidun min ibtida'ihi wa huwa mukhayyarun fi sigatihi imma ayadkhula al-lafu wal-lamu fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aw yazhabuhuma fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala yazidu ala dzalika wa qad ruwiya fi dzalika hadisin wa huwa ma ruwiya an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala jaa rajulun a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faraddahu alaihi summa jalasa faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashraf ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرده عليه فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة والسنة أن يسلم الماشي على الجالس والراكب على الماشي والجالس والسلام الواحد من الجماعة على غيرهم يجزي عنه ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul lagi di sini untuk bermuzakarah, untuk membacakan kitab Al-Ghunyah, karangan ataupun karya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah taala kelapangan hati kita. Masalahnya ini kitab ampun wali, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah syafaat di dunia ini dan di akhirat. Nah, karena kekuasaan sidin itu masih bergelar walaupun orangnya tuh udah meninggal dunia, tetapi rohnya tuh masih bergelar. Maksudnya hidin tuh bisa membimbing orang, mentarbiyah orang walaupun kada sejaman hidupnya dah. Kita ini sudah 500 tahun lebih dah dan sidin. Tapi banyak wali-wali di dunia ini yang masih ditarbiyah sidin, dilajari sidin. Yaitu roh sama roh bertemu. Roh sama roh bertemu. Baik orangnya tuh tidur ataupun orang tuh jaga. Jadi rohnya itu bertamu, kemudian dilajari oleh sidin. Biasanya kalau sudah dilajari oleh sidin ini, pangkat kewaliannya itu tinggi. Karena kalau wali ini kan ini bertingkatan, ada al-muqarrabin, ada as-sadiqin. Kelompoknya itu dua. Kalau al-muqarrabin ini hanya orang yang parah, wali juga. Tapi kalau orang as-sadiqin itu orang yang wasilin, sampai sudah. Sampai itu kada berjarak lagi dengan Allah Ta'ala. Kada berjarak. Nah, kita bicarakan di sini tentang adab aja. Adab sehari-hari. Jadi jahidin di sini adab tentang basalam, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Memulai salam ketika bertemu orang itu sunnah. Dan apabila menjawabnya hukumnya akidun, sangat disunahkan. Nah, bisa wajib nek. Lebih kuat daripada nang mau ucapan pemulaan tadi. Nah. Adapun logatnya atau bentuk kalimatnya tuh bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kada pakai alif lam mim. Salamun alaikum. Nah, Salamun alaikum. Tapi kalau wadah kita ini sudah ada pakai Assalamualaikum. Nah, pakai alif lam mim. Karena diriwayatkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Hidin ini melihat ada seorang laki-laki, orang Arabi, orang kampung, orang dusun, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian duduklah orang tersebut. Jadi sebelum berduduk salam dulu. Ujah Nabi asrannya 10 pahala. Kemudian datang lagi seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambahi. Tadi itu Assalamualaikum aja. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 30 pahala. Tadi 10 aja, ini karena bertambah menjadi 30. Dan sunnah juga orang nang memberi salam tuh orangnya tuh berjalan menyalami orang yang berduduk. Nah, tabalik, ibaratnya tabalik kalau orang berduduk menyalami orang yang berdiri. Jadi sunnahnya tuh orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang berkendaraan menyalami orang yang berjalan dan orang berduduk. Nah, orang berkendaraan Assalamualaikum, misalnya pakai motor kan, orang yang berduduk, orang yang berjalan. Nah. Dan salamnya seorang daripada jamaah, misalnya nih ada jamaah, saya kong aja mewakili, itu cukup sudah. Dan kayak itu juga menjawabnya, saya kong aja cukup juga. Sunnahnya nah. Kemudian kada boleh kita memulai salam kepada orang musyrik. Nah, orang musyrik. Tetapi apabila seandainya orang musyrik tadi memulai, bang kayak apa? Nah, maka ujahidin di sini, maka kita membalas juga, tapi alaika aja. Ada pakai salam, alaika. Nah, karena salam ini khusus sama orang Islam aja. Karena kalau orang Islam itu kita doakan wajib kan, sesama Islam ya. Tapi kalau selain Islam itu kada mendoakan kita, jadi alaika aja.
jawabannya tadi. Kalau seandainya orang tersebut hendak menambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bagus juga. Kalau hendak menambahi kan, salam itu ditambahi panjang-panjang, karena itu doa aja kan. Apabila seorang muslim berkata kepada orang muslim, yaitu menggunakan salam, itu alamatnya tuh, alamatnya, tandanya orang Islam itu bersalam, Assalamualaikum, itu pun tandanya. Nah, kadang-kala tanda ini diucapkan kepada lain Islam. Dan disunahkan juga bagi perempuan, yaitu mengucapkan salam juga sesama perempuan. Adapun, salam seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang muda, misalnya kita tahu, ada kenal kita, tiba-tiba menyalami orang, itu hukumnya makruh. Ketemu di jalan, bimbingannya bengkeng kan? Nah ini syaratnya bengkeng. Ini bengkeng. Ada kenal kita. Nah ini makruh. Apabila kenalnya tuh misalnya bin pulan tahu kita. Ya, Assalamualaikum, itu kada bapak. Adapun salam juga disunahkan juga kepada kakanakan. Kita orang kakanakannya bersalam juga, jangan kita aja minta disalami, kita pun disunahkan Assalamualaikum. Li'anna fihi ta'limul adab lahum, karena melajarkan adab lawan kakanakan. Dan begitu juga disunahkan kepada orang yang berdiri daripada majelis. Misalnya ini kita lagi berdudukan, kemudian hendak campur berdahulu, maka disunahkan bersalam, Assalamualaikum. Gitu. Misalnya kita ini lagi dudukan, lalu ada yang berdahulu, anak kulit. Jadi salamnya lo. Jadi ada memiliki bahasa tuh pamitan lah, tapi pamitannya pakai Assalamualaikum. Dan begitu juga apabila bebuik pulang, imbah keluar teh bebuik lagi sekalinya, Assalamualaikum juga mengucapkan. Nah, kalau seandainya kita nih sudah Assalamualaikum, ibaratnya boleh aja tahalang dinding, itu Assalamualaikum pulang. Misalnya tadi tetamu sudah sekali, itu tahalang dinding, misalnya tahalang timbok, kemudian kita ucapkan Assalamualaikum yang kedua kali kan Pak. Itu sunnahnya Pak. Yang kedua kali kada Pak. Dan kada boleh pulang mengucapkan salam kepada orang yang lagi menggawi maksiat. Misalnya kita tahu orang tuh lagi minum keras, lagi minum khamar, itu kita kada boleh mengucapkan salam. Menurut sini nih. Atau bahkan di sini orang tuh lagi berkumpul, tapi main catur, datang kita, ini kada boleh juga kita mengucapkan salam. Menurut kitab ini.
orang tuh lagi bercatur, lagi berdadu, ya, main judi. Nah, itu kita datang kado sampai salam kita. Semuanya bisa. Kira-kira sama aja tuh juga. Seandainya orang yang main catur, orang berjudi tadi, kita datang ke sana, bubuhannya mengasih salam. Kayak apa kita menjawabnya? Maka jawablah juga. Oh, boleh aja. Waalaikumsalam. Tapi kita memulai kada boleh. Dan hijrahnya seorang muslim disunahkan salam ini karena itu artinya adalah menghilangkan daripada dosa. Itu paham? Bersalaman tuh nah, assalamualaikum tuh nah, itu menghilangkan dosa, guguran dosa kita. Dan disunahkan juga bagi orang muslim yaitu musafahah, bersalaman pelan kepada saudaranya, dan boleh juga ibaratnya mencium tangan, itu bersalaman karena tabarukan, minta berkah, tuan guru kah, tuan alim kah, atau pengajar kah. Nah itu kemudian boleh juga ibaratnya bapalukan. Nah itu sunahnya juga ada. Dan sunahnya juga kalau orang Arab tradisi kan mencium kepala umunan. Nah ini adalah sunnah adab sehari-hari. Nah akan tetapi sunnah ini kan ibaratnya tuntutan syariat, tuntutan nafsu, tuntutan akal, harus seperti ini. Karena hidup kita ini masih diliputi oleh nafsu. Diliputi oleh nafsu karena nafsu ini ibaratnya ada mengarahkan kepada nafsu yang buruk, nafsu hayawan, maka diturunkanlah adab. Jadi orang tuh nafsu ini selalu meliputi, sedangkan orang tersebut yang disebut panah itu jarang. Yang ada hanyalah ibaratnya akal dan nafsu. Makanya pentingnya ulama-ulama itu mengarahkan kepada diri kita ini adalah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diri kita ini dilingkupi oleh nafsu. Nah, kecuali orang tersebut nafsunya itu sudah rendah, kekuatannya kada, apalagi sampai panas. Itu yang main bukan lagi nafsu, akan tetapi yang main adalah roh. Nah, roh disinilah kalau orang sampai berjalan kepada rohnya itu berjalan, maksudnya berjalanlah hidup tuh nah. Rohnya hidup, maka anggota badannya ini dikuasai oleh roh, kada dikuasai oleh nafsu.
Tapi catatan orang tersebut lah ibaratnya harus kasafah. Yang disebut adalah ainun basyirah, itu terbuka. Kalau ainun basyirahnya belum terbuka, pasti nafsunya masih berfungsi. Karena nafsu masih berfungsi, maka perlulah ibaratnya ilmu-ilmu yang masuk akal bertahap, tetapi arah tujuannya akhirat. Betul? Tujuannya akhirat, ibadah, ikhlas, lillahi ta'ala. Kemudian sholat, khusyuk karena Allah Ta'ala. Nah itu masih menggunakan amal tapi menggunakan akal. Nah. Sedangkan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasyaf atau terbukanya hijab, itu disebut sudah masuk ke namanya hak kepada ainul basyirah, atau disebut juga dengan ainul yakin. Kalau masih menggunakan akal, masih menggunakan ilmu, disebut adalah ilmu yakin. Tetapi kalau sudah orang tersebut dibukakan hijab sedikit ataupun kasyaf, disebut adalah apa tadi? Ainul yakin terbuka. Ainul yakin ini artinya mata hati terbuka. Nah, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan orang bertauhid itu ada 4 bagian bertauhid. Yang pertama, tauhid orang yang munafik. Munafik ini adalah tauhidnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, tahu aja ibaratnya tiada Tuhan selain Allah, tetapi hatinya mendustakan. Itu kan. Yang kedua adalah tauhidnya orang awam, yaitu tauhidnya orang berilmu tadi. Tauhidnya orang berilmu, setinggi-tingginya ilmu, tetapi ibaratnya masih menggunakan akal, beriman, bertakwa, itu tapi dengan dalil, dengan burhan. Nah, dalil itu dari Al-Quran, dari kenyataan. Akhirnya sidin berpikir. Nah, inilah yang disebut adalah tauhidnya orang awam. Nah, kayak kita nih, orang awam tuh orangnya bertauhid, beryakin, beriman, tapi tauhid belum kasab, ini disebut adalah tauhidnya orang awam. Walaupun kita belajar sifat 20 tinggi-tinggi misalnya, kitab-kitab tauhid dasuki misalnya, kalau di pesantren dasuki sifat 20 dasuki. Kemudian kita belajar ilmu ma'rifatullah misalnya, tapi menggunakan akal. Menggunakan akal masih ini, walaupun tinggi, walaupun seakan-akan Allah itu parak ya, dekat ya, Allah ada berjarak ya, tapi menggunakan akal. Itu ujian Imam Ghazali, orang tuh pikirannya belum tenang, masih risau, masih susah. Nah, untuk itu jadi Imam Ghazali itu orang tuh walaupun berisi ilmu ketuhanan tinggi, ilmunya tinggi, itu belum mencapai hatinya insyirah, terbuka, ataupun ibaratnya tenang, karena masih menggunakan otak. Ilmu ketuhanannya masih menggunakan otak. Nah, yang ketiga ujian Imam Al-Ghazali, tauhidnya orang yang sudah yang terbuka hijab. Terbuka hijab nih kayak ini, sidin ini
diberi oleh Allah Ta'ala rasa, bukan paham saja, tapi rasa. Rasa melihat yang banyak, tapi melihat yang satu. Atau kada ada di alam semesta ini kecuali fi'il Allah Ta'ala, gawian Allah Ta'ala, tapi rasa, bukan paham, bukan ilmu lagi. Nah, jadi rasa ini adalah yang disebut dalam bahasa Arab adalah ja'ub, rasa. Ja'ub, nah rasa. Dan ini sudah mulai namanya menikmati sudah kebesaran Allah Ta'ala. Dan orang tersebut sudah dianugerahkan biasanya rahasia-rahasia asrar ajaibil qalbi sudah diberi sudah dah. Kalau sudah orang tauhid yang nomor 3 enak. Nah. Dan ini benaik terus. Nang main di sini adalah ainun basirah tadi. Ainun basirah, akal sudah tadudi sudah ada pakai akal lagi, tapi ainun basirah sudah terbuka. Nah. Dan biasanya orang yang seperti ini, yang nomor 3 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala biasanya kasih guru yang gaib juga. Nah, yang basyirah juga tenang gurunya. Kalau yang guru-guru yang menggunakan akal, menggunakan kitab, itu kada sampai ke ainun basyirah sih, malah jadi ada ibarat estafetnya dah. Ada estafetnya. Jadi orang alim itu tarbiyah saja, tarbiyah adab baru, tarbiyah ilmu baru. Tapi tarbiyah ruh ini adalah gurunya adalah arwahul al-muqaddasiyah. Nah, ruhul muqaddasiyah. Itulah diantaranya tukang lajari adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini guru tarbiyah rohani. Salah satunya juga di wadah kita ini adalah Abah Sukombo, guru rohani juga. Walaupun Sidin meninggal dunia Hidin itu bisa datang melajari kepada orang-orang yang Hidin hendaknya oleh Allah Ta'ala. Itu tauhid nang nomor 3 lah. Adapun tauhid nang nomor 4, yaitu kada ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lawan dirinya sendiri pun kada melihat. Ini bagi siapa? Inilah yang disebut adalah orang sholihin tadi. Orang sholihin. Jadi orang sholihin ini kada ada dikatakan dekat, kada ada yang dikatakan jauh, kada ada yang dikatakan ini sudah menyatu, bahasanya menyatu lah. Makanya dalam bahasa ilmu tauhid ada yang disebut ittihad dan hulul, menyatunya. Tapi itu ada boleh bahasa-bahasa itu ittihad dan hulul. Tetapi kalau orang ahli sufi merasakan kayak itu adanya kesatuan yang tidak bisa terpisahkan gitu. Kesatuan yang tidak bisa terpisahkan itu ibarat tauhidnya orang sholihin tadi. Tapi rasa, kalau seandainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa yang seperti ini, nah inilah ikhlas tauhid yang khas tadi, yang khususnya. Nah, inilah yang dikatakan dalam kitab Al-Hikam kemarin tujuan kita tuh sampai ke situ, ke puncak itu lah, sampai yang ibaratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lah Tuhan Jad wajibul wujud tuh memang nampak di musyahadatan kita, jelas, nampak dan jelas.
Kalau kasab tadi kan ibaratnya belum musyahadah, cuma dirasai aja. Tetapi kalau orang yang sudah as-sadiqin tadi, musyahadah Allah wahid, Allah tunggal itu nampak dan jelas. Kayak apa ini memandangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas dan nampak? Ujah Imam Ghazali ini kada kau dikisahkan, ditulisakan pun kada kau, karena main rasa saja. Tetapi kalau orang sudah melewati daripada ainul basyirah tadi, ainul basyirah tadi terbuka atau kasab terbuka, itu puncaknya adalah musyahadah tadi. Kalau sudah dirasakan musyahadah, maka sidin ini yang dilihat, yang dirasa Allah Jat Wajibul Wujud itu adalah jelas dan nampak. Kada ada lagi kata-kata sebelumnya melihat Allah dan sesudahnya melihat Allah dan besertanya melihat Allah. Kada pakai itu lagi. Pokoknya kada ada lagi jarak tuh Pak. Kada terpisah tuh Pak. Ngarannya sudah wasil. Wasil ini ibarat banyu tadi bercampur lawan gula, gula bercampur lawan teh. Nah itu wasil. Kada kau terpisahkan, tunggal yang tidak terpisahkan. Nah, ujah Imam Al-Ghazali, rasa ini bisa juga diberi lawan orang-orang akan tetapi qalbarakil khatib, seperti mana kilat menyambar satu mat hajat. Imbah itu berbulik pulang kepada nafsu lagi. Berbuli kepada nafsu lagi, makanya gara-gara kita berbuli kepada nafsu tadi, makanya kita berbuli kepada syariat, berbuli kepada adab. Nah, makanya kita ini harus berpegang kepada syariat, karena rasa yang tadi itu, yang kalbarkil khatib tadi, yang bagaikan kilat itu sekali-sekali. Kalau kayak kita nih sekali-sekali aja diberi oleh Allah Ta'ala, amun diberi. Tetapi jauh ulama kada kawa diberi nang kayak ini, amun kada kasab dulu melewati yang nomor 3 nih nah. Dan ujah Syaikhul Qadir Al-Jailani, tandanya kasab pula yang pertama kali adalah bisa bertemu dengan orang yang di kuburan. Nah, itu tak. Kita bisa bertemu melawan orang yang di kuburan, itu kasab yang pertama kali lah. Pintu kasab. Nah, kayak apa kita hendak bertemu lawan wali-wali nang seluruh dunia? Kayak apa kita hendak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan nang di kuburan nang parak lawan kita kada bertemu. Nah, dia yang kejar kayak itu. Syaratnya kasab. Syaratnya kasab bisa terbukanya asrar, bisa terbukanya ajaibul qalbi, bisa bertemu dengan nabi-nabi, bisa bertemu dengan wali-wali. Itu syaratnya bertemu lawan orang di kuburan nang kerabat kita dahulu. Nah, akal tamimpi barang tamimpi. Nah, bertemu. Karena dalam sirul asrar yang terdahulu, apabila seseorang dibukakan hijab, bisa bertemu dengan orang yang di kuburan, rohnya itu datang, dan roh kita ini naik juga bertemu. Ketika guring dah. Setelah itu, ketika sudah waktunya bulikan, nang dikubur tadi bulik ke kuburan, rohnya nang hidup berbulik kepada jasad. Nah, itu Pak. Itu kalau orang hendak bertemu dengan wali-wali, bertemu dengan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya harus bertemu nang taranda. Nah, harus bertemu wali dahulu sebut Nabi. Itulah yang disebut adalah perjalanan
salik rohani. Kan kalau orang salik nang amaliyah tuh salik juga ngarannya, salik juga tuh. Tapi itu salik hanya julumat. Julumat tuh artinya daripada kejulumatan, daripada kegelapan supaya bersih bening. Itu namanya salik juga tuh. Tetapi salik yang disebut salik yang lagi adalah salik minan nur, kepada nur lagi. Nah, supaya cahaya di atas cahaya. Nah, jadi saliknya ada dua, salik yang julumat dan salik minan nur. Kedua, apabila sudah kita selamat daripada zulmat, kemudian salik yang nur lagi. Panjang perjalanan kita nih. Ketika menyembah mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berjumpa. Jangankan bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu Nabi pun syukur kita. Jangankan bertemu Nabi, bertemu sahibul wilayah pun syukur kita. Nah, itu. Makanya orang yang seperti ini biasanya ibaratnya kalbarakil khatib tadi, yang sampai ruhaninya tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai situ musyahadah. Saking musyahadahnya tadi, kada ada yang dilihatnya. Ternyata kenyataannya seberitaan. Nah, kata kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Nah, yang disitulah yang disebut adalah orang wasir. Disitulah orang itu disebut adalah bahasir sudah. Nah, bahasir. Ini harus sampai ke situ, Pak. Ujah al-hikam, kalau kita kada kasih itu bulang bulik itu sama dengan keledai himar yang memutar gandum untuk memabrik orang zaman dulu kan, putar situ aja. Nah, situ aja. Jadi kita ini harus ada peningkatan. Ibaratnya dahulu kita paham di syariat, kemudian sampai tarekat hakikat, sampai marifat kan. Yang dahulu kita hanya di alam mulki, ditingkatkan menjadi alam malakut. Sekali-sekali naik ke alam malakut kan. Sekali-sekali naik ke alam jabarut. Sekali-sekali naik ke alam lahut. Yang dahulu kita ibaratnya biasanya hanya paham dengan adanya kitab, adanya suara, adanya huruf. Kita dianjurkan sampai paham kepada makna saja. Nah, makna seperti nabi-nabi itu dapat wahyu itu makna tanpa suara dan tanpa huruf lagi. Nah, kita dianjurkan oleh ulama kayak itu juga karena ringkas. Kalau kita paham maknanya, intinya aja lagi yang dapat. Kalau yang berhuruf bersuara ini terlalu banyak, bingung kita memilihnya. Ibaratnya tak. Karena kan kita mau meninggal dunia itu nanti intinya aja dibawa. Intinya aja lagi. Bahkan guru kami mengatakan buahnya aja lagi. Buahnya aja lagi dibawa. Buah kalimat la ilaha illallah itu ada buahnya. Buahnya aja lagi dibawa. Buahnya aja lagi. Makanya kalau orang-orang yang basic guru insyaallah gurunya itu akan menonton ketika sakratul maut. Insyaallah pahamnya kalau Allah. Insyaallah mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita berzikir. Al-Fatihah. Iya kan. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah, la la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.